Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster mengerikan yang berbentuk sebuah rumah. Monster ini dikenal dengan nama Monster House. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Monster House atau dalam bahasa Indonesia artinya monster rumah, merupakan monster raksasa yang bentuknya seperti rumah sungguhan. Mungkin sekilas rumah itu terlihat seperti rumah pada umumnya, namun jika kalian mendekati rumah ini, maka dia akan menampakkan wujud monsternya, lengkap dengan tangan dan mulut monster yang sangat besar. Kemudian dia akan menjulurkan lidah panjangnya untuk menangkap korbannya. Lalu dia akan memakan korbannya hidup-hidup. Cerita tentang monster rumah ini sebenarnya sudah ada di film kartun yang berjudul Monster House yang dirilis pada tahun 2006. Namun di video kali ini aku akan menceritakannya dengan alur cerita yang berbeda. Cerita ini dialami oleh 3 anak lelaki remaja yang tinggal di komplek perumahan yang sama. Kita panggil saja mereka dengan nama Stephen, Ryan, dan Rangga. Mereka bertiga merupakan seorang pelajar yang masih berusia 15 tahunan. Karena tinggal di komplek perumahan yang sama dan juga satu sekolah, mereka pun berteman akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Nah, singkat cerita, pada suatu hari saat mereka baru pulang dari sekolah, mereka berbincang tentang rumah misterius yang ada di ujung komplek perumahan dekat dengan tempat tinggal mereka. Jadi ceritanya di komplek perumahan tempat mereka tinggal terdapat sebuah cerita mitos yang cukup populer di daerah tersebut, yaitu cerita tentang rumah menyeramkan yang konon katanya siapapun yang berani memasuki rumah tersebut, maka dia tidak akan pernah bisa keluar lagi untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah tersebut. Rumah angker tersebut sebenarnya sudah tidak ditinggali lagi selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dan tidak diketahui siapa pemilik rumah tersebut karena tidak ada surat kepemilikannya. Namun anehnya, walaupun tidak ada yang mengurus rumah itu sama sekali, namun rumah itu tampak masih baik-baik saja dan masih layak untuk ditinggali. Rangga kemudian melanjutkan ceritanya. Menurut beberapa cerita orang tuanya di sana, katanya rumah tersebut adalah rumah hidup yang dapat memakan manusia. Jadi dia semacam monster yang menyamar menjadi sebuah rumah. Saat siang hari dia akan tampak seperti rumah biasa, namun saat malam hari dia akan berubah wujud menjadi monster dan berburu manusia yang berada di dekat halaman rumahnya. Namun tentu saja sebagian masyarakat tidak percaya dengan mitos yang sangat mustahil seperti itu. Tidak mungkin ada rumah yang hidup apalagi bisa memakan manusia, dan mereka bertiga pun sebenarnya tidak percaya sama sekali dengan cerita itu. Walaupun tidak percaya, namun mereka bertiga sangat penasaran dengan rumah tersebut. Karena rasa penasarannya itu, Rangga dan kedua temannya itu akhirnya berencana untuk mendekati rumah angker tersebut. Mereka juga akan membawa sebuah kamera untuk mendokumentasikan kegiatan mereka tersebut. Jadi ini semacam uji nyali ke rumah angker, namun keangkeran rumah itu bukan karena ada hantunya, melainkan karena rumah itu dikatakan bisa hidup dan bisa memakan manusia yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka bertiga berkumpul di rumah Rangga dan bersiap-siap untuk mendatangi rumah angker tersebut. Sebenarnya orang tua Rangga sudah memperingatkan agar mereka tidak mendatangi rumah angker tersebut dan hanya melihatnya dari kejauhan saja. Namun sepertinya Ryan dan Stephen tidak menghiraukannya. Mereka ingin mendekati rumah itu, bahkan ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan Rangga hanya menunggu di belakang karena dia bertugas untuk merekam kegiatan mereka.
Ryan dan Stephen tanpa ragu mulai berjalan mendekati rumah tersebut, dan rumah itu tampak normal-normal saja seperti rumah pada umumnya. Mereka berpikir kalau sebenarnya rumah itu hanyalah rumah biasa yang sudah tua, sehingga orang-orang tua di sana mengarang cerita menakutkan tentang rumah tersebut dan mengatakan bahwa rumah itu bisa hidup dan dia bisa memakan manusia. Hal itu dilakukan agar anak-anak di sana tidak bermain ke rumah tua tersebut karena bisa saja terkena jatuhan pondasi rumah yang sudah rapuh. Namun ternyata semua cerita menyeramkan tersebut bukanlah hanya mitos belaka. Saat jarak Stephen dan Ryan sudah dekat dengan rumah tersebut, tiba-tiba lampu di rumah itu menyala sendiri dan mulai terjadi pergerakan. Secara perlahan rumah itu berubah menjadi monster mengerikan. Jendelanya berubah menjadi mata dan pintu rumah itu berubah menjadi mulutnya. Mereka bertiga hanya bisa terdiam dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rangga kemudian berteriak memanggil kedua temannya itu untuk segera menjauh dari sana karena monster rumah itu sudah mengeluarkan lidah panjangnya dan bersiap memakan Ryan dan Stephen. Mereka berdua lalu berteriak ketakutan dan segera berlari sekuat tenaga. Namun sepertinya itu sudah tidak sempat karena jarak mereka berdua dengan monster rumah tersebut sudah sangat dekat sekali. Walaupun mereka sudah berlari menjauh, namun lidah panjang monster itu masih dapat menjangkau Ryan dan Stephen. Dikatakan bahwa panjang maksimal lidah monster host yaitu sekitar 30 meter. Akhirnya Ryan dan Stephen berhasil ditangkap oleh monster rumah tersebut dan kemudian mereka berdua ditelan hidup-hidup. Rangga yang melihat kejadian itu dari jauh pun tidak dapat melakukan apa-apa. Tubuhnya bergetar dan dia hanya bisa terpaku melihat kedua temannya dimakan oleh monster rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Stephen dan Ryan dinyatakan menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Rangga kemudian melaporkan kejadian tragis tersebut kepada pihak polisi dan memberikan bukti berupa video yang sudah dia rekam sebelumnya. Melihat kejadian itu, para polisi sangat terkejut dan tidak percaya dengan rekaman yang mereka lihat. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa laporan tentang orang yang menghilang di daerah tersebut, terutama para anak-anak. Dan rata-rata orang yang menghilang itu dilaporkan setelah dia memasuki rumah tua tersebut. Polisi juga sudah beberapa kali memeriksa rumah itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Di dalam rumah itu semuanya tampak normal-normal saja dan tidak ada hal yang mencurigakan sama sekali, sehingga mereka menghentikan penyelidikan tersebut karena tidak adanya bukti apapun. Namun setelah melihat rekaman video milik Rangga, polisi pun langsung bergegas mendatangi rumah angker tersebut. Kemudian saat malam harinya, pihak polisi mendatangi rumah itu lagi. Namun saat sampai di depan rumah tersebut, ternyata tidak terjadi apa-apa. Rumah itu masih terlihat sama dan tidak ada tanda-tanda dia akan berubah menjadi monster seperti yang ada di rekaman video milik Rangga. Polisi kemudian mulai tidak mencurigai rumah tersebut karena seluruh bagian rumah itu tampak sangat normal dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sehingga akhirnya polisi masuk ke dalam rumah itu tanpa rasa takut sama sekali. Para polisi mulai menelusuri isi rumah tersebut dan di sini barulah muncul keanehan-keanehan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba tercium aroma busuk yang sangat menyengat dan suhu udara menjadi semakin panas. Kemudian pintu rumah itu tertutup sendiri. Para polisi mulai panik dan membuka pintu secara paksa, namun pintunya tetap tidak bisa terbuka. Dan kemudian seluruh permukaan ruangan itu berubah menjadi seperti daging hidup yang berwarna kemerahan. Para polisi yang berada di dalam pun mulai menyadari bahwa mereka sedang dimakan oleh monster rumah tersebut. Tubuh mereka pun mulai meleleh karena cairan asam yang sangat kuat, dan mereka semua mati ditelan oleh monster tersebut. Setelah kejadian tersebut, ternyata masih banyak lagi kejadian yang serupa di mana banyak orang yang memasuki
memasuki rumah tersebut dan kemudian ditelan hidup-hidup oleh monster host. Dan ada juga yang ditangkap oleh monster host dengan lidah panjangnya. Selain dapat berubah menjadi monster raksasa, ternyata rumah ini juga dapat mengendalikan lingkungan atau halaman di sekitarnya, seperti pepohonan dan juga rerumputan. Jadi dengan mengendalikan tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, dia dapat menciptakan semacam ilusi yang dapat memancing manusia mendekat. Jadi saat ada orang yang melintas di halaman depan rumah tersebut pada malam hari, maka tanaman di sekitarnya akan mengeluarkan bau-bau aneh yang dapat menghipnotis orang tersebut sesuai dengan imajinasinya sendiri. Contohnya seperti ada seorang wanita cantik yang berada di depan rumah angker tersebut dan dia menggoda pria yang lewat dengan tubuhnya yang seksi, sehingga orang tersebut terpancing masuk ke dalam rumah tersebut yang ternyata itu bukanlah sebuah rumah, melainkan monster pemangsa manusia. Dan tanpa sadar orang tersebut sedang dimakan oleh monster tersebut. Sampai sekarang cerita monster berbentuk rumah ini masih menjadi misteri karena tidak diketahui keberadaannya. Yang pasti monster ini sangat kuat sekali dan tidak mudah untuk dikalahkan karena ukurannya yang sangat besar. Nah, itulah tadi cerita tentang monster host, monster mengerikan yang berbentuk sebuah rumah besar yang sudah menelan banyak manusia. Jadi jangan sampai kalian mendekati rumah ini karena dia bisa kapan saja berubah menjadi monster mengerikan dan kemudian memakan kalian. Walaupun cerita ini hanyalah kisah fiksi belaka atau tidak nyata, namun tidak menutup kemungkinan monster ini juga akan benar-benar muncul di dunia nyata. Jadi berhati-hatilah jika kalian bermain ke rumah kosong, karena bisa saja itu adalah monster host yang sedang menyamar. Namun terlepas dari semua itu, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.